Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 dan teman-teman saya yang bernama Irwan dan Muhammad Doni. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan makalah kami dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang berjudul Perilaku Produsen dalam Ekonomi Islam. Saya di sini akan menjelaskan atau membahas tentang pengertian dari produsen dan prinsip-prinsip produsen itu sendiri. Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk kegiatan manusia yang mengenai persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang didasarkan pada praktek-praktek ajaran Islam. Hal lain dari kegiatan ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan konsumsi pada dasarnya juga akan menjadi prinsip dalam kegiatan produksi. Produsen merupakan salah satu dari 3 faktor penentu yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Selain konsumen dan distributor, keberadaan produsen sangat mempengaruhi konsumen dan program distribusi. Hal ini sangat beralasan karena melalui produsen dapat diperoleh hasil produksi atau produk yang akan berdampak pada aspek konsumsi dan distribusi pada masyarakat. Jika konsumen mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan manfaat atau berkahnya, maka produsen harus memproduksi barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat dan berkah terhadap konsumen selaku pelaku konsumsi. Produsen juga merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Produsen adalah pelaku dari semua kegiatan produksi yang akan disalurkan kepada konsumen selaku orang yang akan menikmati atau menggunakan suatu yang diproduksi yang diperoleh dari produsen. Perilaku produsen sering juga disebut dengan teori produksi. Dalam ekonomi terdapat 2 pandangan, yaitu dalam konvensional dan juga dalam pandangan Islam. Dalam pandangan ekonomi konvensional, motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan materi atau uang secara maksimal, sangat dominan, dan juga pengandaan materi yang akan didapat oleh perusahaan. Produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah mekanis, yaitu mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain. Tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Dan juga pandangan ekonomi Islam sejalan dengan tujuan produksi dan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produsen adalah berupaya untuk menyediakan kehidupan materi dan spiritual dalam rangka menciptakan maslahah. Dan produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah mekanis, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lainnya. Tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tunjangan dan hukum Islam. Hal ini telah tercantum dalam rancang ekonomi Islam, salah satunya adalah ma'ad atau retun. Perbedaan perilaku produsen, produksi, dan konsumen dalam ekonomi Islam. Produsen merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Produsen adalah pelaku dari semua kegiatan produksi yang akan disalurkan pada konsumen selaku orang yang akan menikmati atau menggunakan suatu yang diproduksi yang diperoleh dari produsen. Produksi itu sendiri sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Dan produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dan tujuan produksi secara umum memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran.
Konsumen ialah membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip produksi. Pada prinsipnya, kegiatan produksi sebagaimana kegiatan konsumsi terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Manusia butuh makan, minum, agar bisa beraktivitas dalam beribadah. Perlu pakaian untuk menutupi aurat dalam beribadah, serta butuh tempat tinggal untuk melindungi dirinya serta berbagai kebutuhan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bahan bakunya berupa kekayaan alam yang sepenuhnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Itu semua baru bisa diperoleh dan bisa dinikmati melalui jika manusia mengelolanya agar menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi dengan jalan diproduksi lebih baik. Dan juga pada prinsipnya, dalam Islam lebih menekankan ke produksi demi untuk memenuhi kebutuhan oleh orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu, bagi Islam, produksi yang surplus, yang bagus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait keseluruhan dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan dengan cara dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang atau jasa guna falah tersebut. Ada beberapa implikasi mendasar bagi kegiatan produksi dan perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang islami. Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islami. Perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-muslim tak hanya pada tujuannya, tapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pemasarannya. Produksi barang dan jasa dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius, tidak akan diperbolehkan. Yang kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang sangat luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi keseluruhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang lebih baik merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi. Yang tiga, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi juga kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi secara anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sampai jumpa.